warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qala ta'ala fi kitabihil karim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jamaah salat subuh Masjid Al-Ukhuwah Villa Bogorinda dan sekitarnya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini di pekan yang kedua di bulan Maret kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah persis sebulan yang lalu ya. Kalau kita lihat kalender penanggalan bulan Februari dan Maret ini sama waktunya ya. Jadi tanggal 7-nya itu sama-sama jatuh pada hari Ahad, sehingga tanggal 14-nya juga hari Ahad, 21 dan 28 ya. Cuman beda di usia saja ya. Jadi kalau Februari itu karena bukan tahun Kaisar ya, jadi 24 hari. Nah, sementara Maret ini usianya 31 hari ya. Jadi persis sebulan yang lalu di tanggal 14 Februari, sekarang 14 Maret kita ketemu dalam serial kajian serial sahabat, sejarah hidup para sahabat Nabi, dan ini merupakan serial lanjutan ya, dari kajian-kajian sirah yang sudah kita laksanakan sejak jauh sebelum pandemi. Nah, di awal pandemi kita sempat terputus nih beberapa bulan ya, dan alhamdulillah beberapa bulan yang lalu kita sudah mulai lagi dengan standar protokol kesehatan ya, dan ini bagian dari ikhtiar. Karena wallahu alam ya, kita nggak tahu ujung dari virus ini ya, akan seperti apa. Apakah dia akan berhenti dengan adanya vaksin? Ya, semuanya sudah dapat vaksin ya. Toh itu pun kabarnya hanya 65% ya, kemampuan kemungkinan daya tahan, sementara 32%-nya masih belum pasti. Sehingga apakah berakhir dengan seluruhnya divaksin kemudian beres, atau penyakit corona ini akan seperti penyakit-penyakit biasa, sesuatu yang dianggap biasa, dengan menguatnya imunitas tubuh kita, maka kita tidak akan kaget lagi. Dan ini faktanya ya. Kita ingat di awal ketika mendengar ada teman kita, tetangga kita yang kena virus corona, kita sudah sangat-sangat khawatir, takut luar biasa. Tapi sepertinya sekarang ini kayaknya wajah-wajahnya banyak yang ilsi semua ini, lulusan corona ini. Dan alhamdulillah sehat gitu ya. Saya di tetangga itu bergantian saja ya. Nah, jadi pekan ini sebulan keluarga ini dia selesai sudah negatif, besoknya tanggal berikutnya. Jadi praktis di RT saya itu ya, sudah sejak 1-2 bulan yang lalu gantian aja gitu. Seperti gantian gitu ya. Dan awalnya kita menganggap luar biasa, tapi sekarang menjadi hal yang praktis yang kita anggap biasa. Dan kalau cerita tentang dahsyatnya virus ini, saya termasuk orang yang betul-betul merasa kalau main tinju itu dipukul benar-benar telak gitu ya. Bagaimana tidak ketika virus ini mewabah dan orang yang pertama kena di Kota Bogor adalah ya, Pak wali kota kita ya, di Maria, dan seorang stafnya Pak Ara. Rumah Pak Ara itu di samping rumah saya. Bayang gitu kan, begitu diketahui positif, langsung kita lockdown habis. Sampai waktu itu kita semprot ya, dan masjid kita close ya, hanya ada azan saja. Anak-anak ngaji langsung kita liburkan ya, pelaksanaan ibadah praktis kita laksanakan di rumah kita masing-masing ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi hal yang biasa, yang bersangkutan juga sudah bugar dan menjadi aktivis corona gitu ya. Pengalaman dia dirawat
Ramadan ini hampir sekitar sebulan lagi. Nah, kita tetap berharap bisa memeriahkan syiar Ramadan dengan melaksanakan sholat tarawih dengan memperhatikan protokol kesehatan. Ya. Baik, jazakallah. Dalam waktu syuruh kita akan bahas Hamzah bin Abdul Muttalib. Kalau bulan lalu kita bahas Umair bin Wahab al-Jumahi, masih serial Muhajirin, ya, sahabat-sahabat Muhajirin. Kita belum banyak bahas sahabat Ansar, karena secara umum sahabat Nabi itu ya, ada yang minal Muhajirin, ya, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah, wal Ansar, dan ada sahabat Al-Ansar, ya. Mereka adalah penduduk asli kota Madinah yang disebut dengan Ansar, ya, lantaran mereka menolong sahabat-sahabat mereka yang hijrah dari Mekah dan sekitarnya untuk diberikan rumah, diberikan makan, bahkan disiapkan istri. Ya, begitu luar biasa ya. Wajar kemudian Allah sendiri yang menyebut mereka ini dengan Al-Ansar. Jadi penamaan Al-Ansar, Al-Muhajirin, ya, itu bukan kesepakatan ulama, tapi Allah yang menyebutnya. Terdapat dalam beberapa ayat, antara lain misalnya surat At-Taubah ayat 100, was-sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar. Demikian kata itu disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran dan bagian dari pujian kepada mereka. Hamzah bin Abdul Muttalib, ya, Sayyidus Syuhada, ya, Sayyidus Syuhada. Kalau tidak salah di Uhud itu dibuat masjid Sayyidus Syuhada, ya. Karena disitulah tidak jauh dari masjid itu dimakamkan Hamzah bin Abdul Muttalib ini bersama dengan 69 sahabat Nabi yang lain. Nanti kita akan ceritakan tentang syahidnya Hamzah ini, ya. Nah, sesuai dengan namanya ya rahimahullah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ini kakek Rasulullah. Artinya dia adalah paman Rasulullah SAW dari ayah, dan ini yang banyak terekspos. Adapun paman-paman beliau dari pihak ibunya itu tidak begitu banyak terekspos. Bahkan begitu detail ya, kisah tentang paman-paman baginda Rasul dari pihak ayahnya ini ya, dan diabadikan ya, oleh banyak ulama, misalnya Imam Ibnu Hisham ya, dalam Sirah Nabawiyahnya itu menulis detail ya nama-nama paman-paman baginda Rasul ini dari pihak ibunya. Ada 9 orang paman Rasulullah dari pihak ayahnya, dari pihak ayahnya ini ya. Jadi Abdul Muttalib itu punya anak 16. Ya, Abdul Muttalib itu punya anak 16 orang. Dari istrinya yang 5. Jadi bukan 1 ya, 5. Waktu itu tidak ada pembatasan ya, dalam beristri. Nah, jadi bangsa Arab waktu itu ya, bebas saja punya istri berapa terserah. Bahkan ada yang 10 gitu ya, dan seterusnya. Nah, begitu Islam datang itu dibatasi. Jadi kedatangan Islam itu ya, bukan 1 jadi banyak enggak, tapi dari tak terhingga menjadi hanya 4. Ya, hal ini didasarkan pada dalil ketika seorang sahabat Nabi masuk Islam dan berkata, ya Rasulullah, ya, lihat syarat amrah, saya punya 10 istri. Maka kata Rasul ya, amsik arba'an ya, 4 pertahankan dan 6 pisah. Maka berdasarkan hadis ini juga tafsir surat An-Nisa ya, fankihu ma tawakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba' ya. Maka para ulama sepakat maksimal 4. Tidak boleh lebih dari itu. Kalaupun lebih ya enggak boleh. Mesti ada yang di reshuffle ya. Mesti ada yang diceraikan ya. Atau jika dia meninggal ya, maka dibolehkan. Nah, dulu demikian ketika Islam datang dibatasi menjadi 4. Abdul Muttalib ini ya, dari istrinya yang 5 ini dikaruniai 10 anak laki-laki dan 6 orang anak perempuan. Ya. Di antara yang 10 itu ada Abdullah, ya, ini ayahnya Rasulullah, dan ada Hamzah bin Abdul Muttalib yang paman Rasulullah. Nah, ketika Nabi lahir ke Allah, praktisnya para paman Nabi ini menyambut dengan senang hati. Apalagi keponakan mereka laki-laki. Apalagi juga Nabi lahir dalam keadaan yatim. Ya. Rasa sayang
segalanya, sama dengan anak kandung sendiri. Makanya istilah paman itu sama dengan ayah. Jadi kedudukan paman itu sama dengan ayah bagi mereka, terutama yang dari pihak laki-laki. Nah, kehadiran baginda Rasul Islam yang lahir dalam keadaan yatim dan laki-laki ini memberikan kebanggaan tersendiri kepada semua paman Rasulullah SAW. Dan tak terkecuali paman beliau yang namanya Abdul Uzza. Tidak ada paman Nabi namanya Abdul Uzza. Ini paman Nabi berbeda ibu dengan ayahnya. Nah, Abdul Uzza ini juga termasuk orang yang sangat sayang kepada baginda Rasulullah sampai dia memerdekakan budak. Lalu kemudian salah seorang budaknya itu Suwaibah Islamiyah menyusui Rasulullah sebelum dibawa ke perkampungan Bani Sa'diyah Taif ya. Namun ya Allah, ketika Nabi dapat wahyu ya, lalu kemudian mendakwahkan Islam ini, apalagi kemudian secara terang-terangan ya, para paman Nabi ini terbagi tiga. Paman-paman Nabi ini terbagi tiga. Pertama, mereka yang langsung mendukung Rasulullah SAW, langsung mendukung beliau. Nah, yang mendukung ini juga ada dua. Ada yang masuk Islam dan ada yang tidak. Nah, jadi mereka mendukung Rasulullah SAW. Nah, di antara yang mendukung dakwah Rasulullah SAW ini adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ada juga yang langsung dan masuk Islam. Ada juga yang mendukung dakwah Rasulullah SAW tapi tidak langsung masuk Islam. Dia butuh waktu yang cukup lama, bahkan sempat masuk Islam secara sembunyi-sembunyi cukup lama ya. Dialah Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Suatu saat mungkin kita ceritakan Al-Abbas paman Nabi juga. Nah, dia membackup Nabi luar biasa, tapi kemudian tidak langsung masuk Islam seperti Hamzah ini. Nah, ada juga yang mendukung Nabi dari awal, melindungi beliau, membackup Rasulullah SAW, tapi sampai akhir hayat tidak masuk Islam. Itu macam-macam. Dialah Abu Talib. Abu Talib itu jamaah mendukung Rasulullah SAW ketika mereka datang kepada beliau dan kemudian menawarkan banyak hal agar Nabi menghentikan dakwahnya, lalu kemudian ditolak oleh Rasulullah SAW, maka dengan tegas Abu Talib mengatakan, ya benar, wahai keponakan, if'al ma syi'ta, lakukan apa yang engkau mau, if'al ma syi'ta, dan saya akan berada di belakang. Jadi betul dibela. Namun saya kata Allah jemaah sampai akhir hayatnya tidak memeluk Islam. Ketika jenazahnya terbaring sakit dan kemudian Nabi mendampingi beliau selain membisikkan, "Qul ya ami," katakan ya ami, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat syahadat, dua kalimat yang ringan ya. Tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya. Asfa'u biha amama Allah yaumil qiyamah. Dengan kalimat ini kata Rasulullah, saya akan memintakan syafa'atul uzma kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengampunimu yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Tapi ini sampai kemudian nafas terakhir dihembuskan, pamannya ini tidak masuk. Nabi sedih dan kemudian tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Engkau ya Muhammad tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang hidayah, kepada orang yang ahbabta, yang kau cintai. Tapi Allah lah yang bisa memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Itulah hidayah. Walaupun begitu dekat dengan Rasulullah, tapi kalau hidayah tidak menghampiri, tidak akan mendapatkannya. Karenanya kita yang alhamdulillah mungkin dari kecil, dari lahir dalam keadaan keluarga muslim dan jadi bagian dari orang-orang yang mendapatkan hidayah, betul-betul harus kita pertahankan. Jangan sampai tergelincir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itu doa kita. Rabbana la tuzigh, jangan kau gelincirkan, la tuzigh qulubana, hati kami. Karena yang berhak membolak-balikkan hati itu Allah SWT ya. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau berikan hidayah. Jadi ini kita pertahankan sampai akhir hayat kita insyaallah. Nah, yang terakhir ada paman Nabi. Begitu Nabi mendapatkan wahyu dan berdakwah,
langsung menolak mentah-mentah. Nah, itulah Abdul Uzzah tadi. Jadi Abdul Uzzah itu menolak mentah-mentah ketika berdiri di atas bukit Safa, ya, dan mengabarkan kepada orang-orang, ayyuhan nas, kata Rasul, ya ma'syar Quraisy, halumma ilayya, kemari kata Rasul. Orang-orang berkumpul, kemudian Nabi mengatakannya, bagaimana menurut kalian? Kalau saya katakan di belakang bukit Mekah ini, ya, kan khail, ada pasukan musuh, ya, pasukan musuh yang akan menyerang kita. Apakah kalian percaya? Kata mereka, ya, kami percaya ya Muhammad, karena engkau tidak pernah dusta dari kecil, ya, dijuluki Al-Amin. Kami percaya. Kalau begitu kata Rasul, saya katakan bahwa tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'amana ba'dhum wa kafara ba'dhum. Sebagian dari mereka sudah beriman dan sebagian lagi menolak kafir. Di antara yang menolak itu adalah Abdul Uzzah. Setelah Nabi turun dari bukit Safa, dia segera menghampiri, ya Muhammad, wahai Muhammad, alihada jama'atana, untuk ini Anda mengumpulkan kami. Kata Rasul, bala ya amin, betul ya amin. Tabban lah, celakalah. Maka turunlah firman Allah SWT, tabbat yada abi lahabin wa tabbal ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Dan sejak saat itu Abdul Uzzah ini dipanggil dengan Abu Lahab, ya, sampai dia meninggal dunia. Tidak pernah beriman kepada Rasulullah, bahkan yang selalu memusuhi beliau. Dalam surat Al-Lahab tadi dikabarkan bagaimana beliau selalu menghalangi, merintangi dakwah Rasulullah bersama dengan istrinya Ummu Jamil. Ya, kemana pun Nabi pergi, diejek, dihina. Jadi kalau Nabi berdakwah di tengah masyarakat, maka dia berada di belakang. Ya, tugasnya bukan mendukung, tapi mementahkan dakwah Nabi. Udah bohong, saya pamannya, dia bohong. Ini luar biasa gitu kan. Nah, ini paman Nabi yang menentang dakwah Rasulullah. Adapun Hamzah tidak. Ya, Hamzah bin Abdul Muthalib ini yang usianya memang tidak terpaut jauh dengan Rasulullah, hanya berselang sekitar 2 atau 3 tahun lebih tua dari Rasulullah. Jadi sebaya. Jadi kalau usianya masih di bawah, perbedaannya masih di bawah 10 tahunan, itu masih disebut dengan sebaya. Nah, ya, seperti Khalid dan Omar itu kan terpaut 3 tahun, itu masih disebut dengan sebaya. Omar dan Abu Bakar dan Rasulullah itu masih disebut teman sepermainan, ya, karena jedanya masih 3 tahun. Jadi kalau sekolah itu ya masih sempat ketemu lah, ya. SMP, kalau SMA ya 3 tahunnya, ada yang kelas 1, ada yang kelas 3, itu masih sempat ketemu. Tapi kalau sudah 5 tahun, 6 tahun ya, itu ayah masih sempat ketemu ya. Beberapa sekolah para seniornya itu masih suka datang, ya, memberikan mentoring, memberikan motivasi biasanya. Tapi kalau sudah berselang 10 tahun mungkin sudah beda, ya. Nah, Rasulullah SAW ini masih disebut sebaya dengan Hamzah, ya, karena hanya terpaut 2 atau 3 tahun lebih tua dari Rasulullah SAW, dan masih sering dianggap sebagai teman sepermainan Rasulullah SAW. Nah, ketika itu ya, baginda Rasul mendakwakan Islam, secara umum ya, saya pernah sampaikan, bangsa Arab itu termasuk bangsa yang cenderung asabiyah, ya, fanatik kesukuan itu agak tinggi, ya, sama Arab. Saya kemarin ngisi kajian di Bandung ya, tapi online ada salah seorang syarifah. Syarifah itu ya masih keturunan Arab, tapi perempuan. Ya, jadi perempuan ya, wanita keturunan Arab. Dia nanya, Ustaz, ya, benarkah orang Arab itu, ya, terutama yang wanitanya, tidak boleh menikah selain dengan orang Arab? Jadi dia orang apa? Tapi nanya tentang hal itu. Ya. Mengapa? Karena dia menikah dengan orang Sunda kalau tidak salah, ya, dan dia merasa terkucilkan oleh keluarganya yang masih ada darah. Ya. Jadi benarkah dalam Islam wanita Arab itu yang tidak boleh menikah dengan non Arab? Saya bilang tidak. Ini masalah fanatisme kesukuan, bahwa bangsa Arab secara umum, walaupun ini nggak boleh sebenarnya, mereka sangat fanatik dengan kearabannya, dengan kabilahnya. Ya. Jadi kalau udah sesama Arab itu udah kayak saudaranya, ya, sama seperti orang Minang lah, orang Padang gitu, ya.
Belilah nasi padang ya, tawar dengan bahasa Minang insya Allah ya, porsi yang lebih banyak. Atau lebih ke Tanah Abang gitu ya, tawar dengan bahasa Minang insya Allah langsung diskon 50% ya, sesama orang awam begitu bahasa mereka. Nah jadi ini fanatisme surga bangsa Arab itu sangat tinggi, termasuk ketika mereka melarang anak perempuan menikah dengan non Arab. Sebab begitu dia menikah dan kemudian melahirkan anak, maka anak itu nggak jadi Arab lagi. Sebab binnya sudah bin Sunda, bin Jawa, gitu kan, bin Palembang, bukan bin Arab, karena binnya itu ayah. Nah, jadi saya bilang itulah alasan mengapa mereka melarang anak mereka menikah dengan non Arab. Nanti anaknya nggak jadi Arab lagi. Fanatiknya luar biasa, agak tinggi dibanding dengan yang lain. Walaupun ini tidak semua. Nah, waktu itu juga demikian, fanatisme syukur itu sangat luar biasa. Sehingga ketika Nabi lahir, lalu kemudian mendakwakan Islam, 9 paman Nabi mungkin yang menentang itu cuma Abu Lahab doang, yang lain semua bela Rasulullah. Walaupun mereka tidak masuk Islam. Mengapa? Karena satu suku dengan Rasulullah. Ya. Kita pernah bicara tentang pemboikotan itu kan. Ketika Nabi boikot Nabiullah, walaupun tidak Muslim ya, seluruh kabilah Bani Hashim, Bani Muttalib itu membela Rasulullah karena satu suku. Ya. Dan ini ada hikmahnya ya, ada hikmah tersendiri walaupun ada sisi negatifnya. Jadi fanatisme kesukaan bangsa Arab itu hikmahnya apa? Kalau kepala sukunya masuk Islam, maka ekornya masuk Islam semua. Seperti Tufail bin Amr ad-Dawsi ya, mungkin pernah kita bahas. Ketika dia masuk Islam, maka kabilah itu masuk Islam semua. Ketika Abu Dzar al-Ghifari masuk Islam, maka sakampung Bani Ghifari itu masuk Islam semua. Cuma masalahnya ketika pimpinannya murtad seperti Musailamah al-Kadzdzab murtad, maka sakampung Bani Hanifah itu ya, rata-rata murtad semua. Dan mereka mengatakan, kami tahu Muhammad itu amin, jujur, dan kami tahu Musailamah itu kadzdzab, pendusta. Tapi karena Musailamah satu suku dengan kami berani di belakang. Itu begitu luar biasa. Paman-paman Nabi ini fanatisme kesukaan bangsa Arab secara umum itu ya, yang membuat mereka membela Rasulullah. Sampai kemudian ketika Nabi mendakwakan Islam secara diam-diam, ya, artinya belum terang-terangan, Hamzah ini belum masuk Islam, belum. Ya. Sampai suatu saat ketika Nabi mulai menjahatkan keislaman atau paling tidak sudah mulai diketahui oleh orang banyak lah, gitu kan? Karena ada awal Nabi itu kan ada fasenya, ada marhalahnya. Pertama diam-diam, Syria itu 3 tahun. Dari pintu ke pintu, dari mulut ke mulut, lewat jatri, bukan lewat share group Pak. Jadi kalau sekarang itu ya dakwahnya lewat jatri, antar personal, ya, tidak di status atau tidak di share di grup-grup. Kalau share grup-grup semua orang ini enggak. Ya. Saya suka, mohon maaf kalau di antara jamaah yang sering ya saya dikirim oleh staf saya promo-promo buku dan informasi lainnya ya. Saya sampaikan yang lebih sering ke jatri saja. Sebab kalau dulu ya, orang sedang diskusi apa, kemudian kita masukin promo gitu kan, iklan, agak sebel juga ya. Tapi kalau langsung jatri dengan bahasa yang menarik, itu banyak yang lebih tertarik. Jatri, Nabi mulai menjatri para sahabatnya, personal, belum terang-terangan. Nah fase yang kedua, pada fase ini dia masih Islam, yaitu fase di mana dakwah Nabi ini ya, mulai terang-terangan, artinya sudah menjadi rahasia umum. Ini unik, rahasia tapi umum. Masih dirahasiakan, tapi semua orang tahu. Itu namanya rahasia umum. Jadi, tetapi orang-orang yang masuk Islam itu masih diumpetin, belum dipublish. Ya, kalau dalam bahasa organisasi itu ya, belum dideklarasikan pengurus. Ya, yang tahu yang antar pengurus saja. Bahkan tidak semua orang juga di antara pengurus itu tahu ya, bahwa dia sudah masuk Islam. Ini analoginya ya. Nah fase inilah, pada fase inilah Abu Jahal itu sempat mengatakan begini, na'lamu anna Muhammadan ja'a bidinin jadidin wa bid'in wa najhalu man ma'ah. Kita tahu Muhammad itu datang dengan agama baru. Kita tahu dia enggak menyembah berhala, tidak minum minuman keras, tidak berjudi, ya, tidak main perempuan dan seterusnya itu kan, yang berbeda dengan agama nenek moyang mereka. Nah kita tahu Muhammad itu dia bawa ajaran baru, beda dengan agama kita, beda dengan kepercayaan nenek moyang kita. Wa najhalu man ma'ah. Kita nggak tahu
yang bersama Nabi itu nggak tahu. Yang sudah masuk Islam itu masih belum beda. Maka pada fase inilah Allah banyak di antara orang-orang Quraisy itu di dalam rumah tangganya ada perbedaan. Misalnya Suhail bin Amr itu orang Quraisy yang musuh Rasulullah. Nah di dalam rumahnya itu ada dua anaknya itu yang masuk Islam, jadi nggak tahu. Suhail itu dia punya anak namanya Abdullah dan Abu Jandal. Abu Jandal ada L-nya. Kalau di Indonesia nggak ada L-nya. Nah dua anaknya itu udah masuk Islam, tapi dia nggak tahu. Atau misalnya tokoh kabilah Bani Abd Syams yang namanya Utbah bin Rabi'ah, tokoh Quraisy, memusuh Islam. Dia nggak tahu kalau di dalam rumahnya itu ada namanya Abu Hudzaifah bin Utbah, anak kandungnya sendiri, dan budaknya Salim Maula bin Hudzaifah masuk Islam. Dia nggak tahu. Bahkan sekali berumrah, tidak tahu kalau abangnya Zaid bin Khattab udah masuk Islam. Mereka makan bareng, tidur satu atap karena yang bersaudara, dan kadang berbisnis bareng, mengelola ternak ayam juga sama-sama. Tapi dia nggak tahu kalau abangnya Zaid bin Khattab itu telah memeluk Islam. Nah, pada fase inilah ya Allah, ketika Nabi sudah mulai menunjukkan, menampakkan keislamannya dan mengajak orang-orang secara pelan-pelan, saya kemudian Abu Jahal ini mulai melakukan penindasan terhadap kaum muslimin yang ketahuan masuk Islam. Siapa yang ketahuan masuk Islam dipaksa keluar dari Islam dan dia melihat sumber masalah itu adalah Rasulullah SAW. Maka pada suatu saat ketika dia bertemu dengan baginda Rasulullah, saking keselnya, saking jengkel dan marahnya dengan dakwah Rasulullah, dan dia tidak bisa mengendalikan dirinya, dia tampar Rasulullah SAW. Nah waktu itu ada semacam kesepakatan agar setiap kabilah mengurusi kabilahnya masing-masing. Ini supaya tidak memicu perang antar suku. Jadi bahasa mereka apa? Akim ahlak. Jadi kalau ada orang yang nyindir, misalnya Abu Jahal nyindir Utbah, kata dia Bang, keluargamu itu sudah ada yang masuk Islam. Hati-hati. Kata Utbah apa? Jangan macam-macam, urus keluargamu. Begitu kira-kira akim ahlak. Termasuk Umar. Umar kan ketika dia masuk Islam, kemudian sebelum masuk Islam dia bawa pedang itu kan mencari Rasulullah. Ketemu siapa? Ketemu Abdullah, ketemu dengan apa sebutnya namanya Nu'aim bin Abdullah. Ketemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kata dia, ya Umar, mau kemana? Kau bawa pedang segala. Kata dia apa? Saya mencari Muhammad, saya ingin membunuh dia. Nah kata Nu'aim ini apa? Umar, kan kita udah sepakat, jangan ngurusin keluarga orang lain. Muhammad itu kabilah Bani Hashim, engkau kabilah Bani Adi, urusin keluarga Bani Adi. Kata Allah beres, keluarga saya beres. Enggak, adik itu masuk Islam begitu, kaget begitu kan? Maka dia tidak jadi membunuh Rasulullah kan? Dia langsung pulang ke rumah adiknya dan terjadilah apa yang terjadi yang kemudian bahkan menyebabkan dia masuk Islam. Akim ahlak awalan. Nah ini Abu Jahal memang nampak Rasulullah. Abu Jahal itu dari kabilah Bani Makhzum. Ini kabilah Bani Makhzum. Rasulullah dari kabilah Bani Hashim. Mestinya dia tidak ngurusin Rasulullah itu diserahkan kepada Bani Hashim mestinya gitu kan. Nah ini dia tampak dipukul Rasulullah SAW. Berita penamparan, pemukulan Rasulullah yang dilakukan oleh Abu Jahal ini terdengar di telinga atau sampai ke telinga Hamzah yang saat itu pulang dari berburu. Maka dia mendengar ponakannya ditampar Abu Jahal. Padahal mereka sudah ada kesepakatan agar mengurus keluarga masing-masing. Dia segera datang bertemu dengan Abu Jahal dan kemudian membalas tamparannya itu keras dan dipukul sampai Abu Jahal jatuh. Hampir memicu perang antar suku antara kabilah Bani Makhzum dan kabilah Bani Hashim, tapi akhirnya mereka bisa melerai. Dan setengah emosi Hamzah yang tadinya tidak masuk Islam tapi membackup Rasulullah, melindungi Rasulullah seketika juga masuk Islam dan diumumkan spontan, ketahuilah ini nanggung sekali gitu kan, saya bukan hanya membela Muhammad yang karena dia ponakan saya, tapi saya membelanya karena agama. Maka masuk Islamlah Hamzah bin Abdul Muttalib dan ini menjadi jalan Allah bagi keislaman Umar karena 3 hari kemudian setelah Hamzah masuk Islam Umar bin Khattab pun masuk Islam. Kita ingat kisah selepas pulang dari
atau keluar dari rumah adiknya Fatimah, Umar bin Khattab, membaca surat Thaha sebagaimana pernah kita jelaskan. Dia pergi ke rumah Arqam bin Abil Arqam, di mana baginda Rasul bersama dengan para sahabatnya sedang berkumpul mengkaji beberapa ayat Quran yang baru turun pada waktu itu. Umar datang, menutup pintu, dan ketika pintu dibuka, siapa yang menghadapi Hamzah? Kata Rasul, ya Hamzah, buka pintu. Buka pintu, kemudian ditarik kerahnya ke dalam dan segera dikunci di dalam. Jadi kalau dia macam-macam, maka dia akan berhadapan dengan Hamzah. Tapi tidak, dan itu bahkan menjadi pintu masuk keislaman Umar bin Khattab. Maka begitu dua orang ini masuk Islam jamaah, Umar masuk Islam didahului oleh Hamzah bin Abdul masuk Islam, maka mulailah dakwah dilakukan secara jahriyatan terang-terangan. Terang-terangannya nggak nanggung, deklarasi. Kalau jamaah lihat film Denis Al-Salam, bahkan film Umar bin Khattab, bahkan juga itu diilustrasikan begitu Hamzah masuk Islam dan Umar masuk Islam, Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menjalankan keislaman mereka masing-masing. Nah, pada saat itu kita menemukan kisah-kisah lucu. Bagaimana di antara para sahabat Nabi itu yang berteman baik, nggak tahu kalau dua-duanya sudah masuk Islam. Itu masuk Islam, udah lama. Ini udah, jadi nggak tahu. Masing-masing nggak tahu. Termasuk Umar sendiri, ketika abangnya Zaid bin Khattab nyatakan masuk Islam, kata Umar, udah masuk Islam, sudah lama katanya. Sudah lama. Kok nggak kasih tahu? Kata abang ini Zaid bin Khattab, kata dia apa? Anta syadid, ente keras. Kalau saya sampaikan saya masuk Islam, kita bisa berantem gitu kan. Maka lebih baik diumpetin. Tapi saatnya mereka menjalankan keislaman, bahkan dikisahkan mereka turun ke jalanan beramai-ramai. Ini deklarasi ke orang di umum itu gara-garanya. Sebelah kiri ada Hamzah, sebelah kanan ada Umar bin Khattab. Mereka jalan meneriakkan tahlil. Allahu Akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua berkumpul dan menyatakan Islam mereka masing-masing di depan publik. Nah, ini yang kemudian membuat kaum muslimin yang ekonominya menengah ke bawah, status sosialnya bukanlah orang yang kuat, mereka mendapatkan ancaman, siksaan, dan kemudian bulian dengan berbagai cara. Sampai kemudian Rasul SAW membolehkan mereka untuk hijrah ke Habasyah 2 kali. Nabi sendiri sempat hijrah ke Taif walaupun gagal, dan masuk tahun ke-14 dari kenabian, Allah kemudian mengizinkan mereka untuk hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Karena kalau kita bagi fase iqamatuddin, bagaimana Nabi menegakkan agama ini, ada 2 fase. Marhalat ta'sis di Makkah ketika Nabi menancapkan fondasi-fondasi keimanan para sahabatnya. Lalu kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan marhalat tamkin. Marhalat tamkin, di mana Nabi mulai menegakkan dan merintis peradaban Islam yang kemudian dilanjutkan pada generasi berikutnya. Nah, hijrahlah kaum muslimin dari Makkah menuju ke Madinah, dan di antara orang-orang yang pertama kali hijrah adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Dengan terpaksa, karena harus hijrah, dia meninggalkan semua hartanya, meninggalkan rumahnya, yang kemudian semuanya diambil oleh orang-orang kafir Quraisy tanpa bisa dihalangi. Dan ketika berada di Madinah Al-Munawwarah, beberapa peristiwa terjadi ya Rasulullah. Di antaranya perang Badar, ini yang terjadi pada tahun kedua Hijriah. Tahun kedua Hijriah di bulan Ramadan. Ini perang besar pertama yang disebutkan Al-Qur'an dengan Yaumul Furqan. Dan ini tidak bisa dipisahkan, peristiwa ini terjadi dilatar oleh beberapa hal, antara lain lantaran kaum muslimin diusir dari Mekah dan harta mereka dirampas. Dan ketika hijrah ke Madinah, kaum muslimin tidak tenang dan terus dibayangi kekhawatiran akan dikejar oleh kafir Quraisy. Dan betul saja kafir Quraisy paling tidak 2 atau 3 kali mengirimkan surat kepada orang-orang Ansar agar mengusir kaum muslimin dari Madinah Al-Munawwarah. Dan ini tidak bisa dibiarkan, dan karenanya baginda Rasulullah SAW cepat saja di akhir atau masuk tahun kedua Hijriah mencegat kafilah dagang Quraisy yang berangkat dari Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, dan itu yang kemudian memicu terjadinya perang Badar. Bertemulah pasukan kaum muslimin 13 orang,
dan mayoritas Ansar melawan lebih dari 1000 pasukan Quraisy. Pimpinan utamanya adalah Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini jamaah dari kabilahnya Bani Makhzum yang mana yang saya cepat. Kita tiba di sini ya. Jadi yang memimpin kaum muslimin begitu tiba pada awalnya pasukan kafir Quraisy ini sebenarnya maju mundur. Jadi mental mereka itu sudah down duluan. Ini dikarenakan keberangkatan mereka ke Medan Badar itu sebenarnya untuk menyelamatkan kafilah dagang kafir Quraisy yang terancam dihadang oleh kaum muslimin, dan ternyata berhasil lolos. Maka dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah atau ke arah Badar ini, mereka sempat berhenti dan diskusi. Kafilah yang ingin kita selamatkan, yang dipimpin oleh Abu Sufyan itu udah selamat, udah nyampe ke Mekah, ada jalan alternatif. Pertanyaannya, apakah kalau kita akan teruskan perjalanan lagi menemui Muhammad dan kawan-kawan atau balik lagi ke Mekah? Lazimnya, mestinya mereka balik lagi, kan selesai urusannya. Tapi Abu Jahal apa? Kata dia apa? Lah, tidak. Namurru ila Badrin, naqumu fihi thalathan, nashrabu umur. Kata dia, tidak. Kita lanjutkan perjalanan sampai ke sumur Badar. Kita tinggal 3 hari di situ, pesta pora, tunjukkan kepada dunia bahwa kita yang gagal. Demikian kira-kira katanya. Maka terprovokasilah kafir Quraisy ini. Bahkan di antara mereka ada orang-orang baik. Misalnya Abbas paman Nabi itu dalam perang Badar dan berada di kafir Quraisy. Mantu Rasulullah yang namanya Abu As bin Rabi, suami dari Zainab binti Rasulullah, juga ikut dalam perang Badar ini bersama dengan Abu Jahal ini, terprovokasi. Ini pentingnya memilih teman gitu ya. Karena temannya Abu Jahal itu ini. Jadi makanya kita jangan berteman dengan Abu Jahal gitu ya. Ikut kita juga, terprovokasi juga. Sampailah mereka di Badar dan Rasulullah dan kaum muslimin sudah tiba di tempat tersebut lebih dulu. Maka tak bisa dihindari bertemulah 2 pasukan ini, 313 kaum muslimin melawan 1000 tentara kafir Quraisy. Bedanya secara psikologis, 313 kaum muslimin ini dari Madinah, emang mereka sudah siap mentalnya, siap psikologisnya, siap untuk perang. Sementara orang-orang ini yang 1000 orang ini walaupun lebih banyak, mereka tidak siap. Persiapan mereka bukan untuk itu, dan banyak juga di antara mereka yang berperangnya setengah-setengah kan melawan keluarga mereka sendiri. Nah ini kemudian menyebabkan mereka yang kalah dalam perang Badar ini. Dan hubungan dengan Hamzah beliaulah yang termasuk di antara sahabat Nabi yang diperintahkan oleh Rasul untuk melawan kafir Quraisy pada awal perang. Dan begitulah tradisi waktu itu. Jadi sebelum perang besar ada sedikit mubahalah, perang tani, pemanasan, wamimah. Majulah 3 orang dari kafir Quraisy, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah dan Walid bin Utbah. Sementara dari kaum muslimin ada Ubaidah bin Harith, lalu dari Hamzah sendiri dan Ali bin Abi Thalib. Singkat cerita, skors dari pertandingan ini 2-1. Kaum muslimin 2, skorsnya berhasil membunuh Syaibah dan Rabi'ah. Syaibah bin Rabi'ah dan Walid bin Utbah. Syaibah dibunuh oleh Hamzah, sementara Walid bin Utbah dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, sedangkan kaum muslimin terpaksa kehilangan Ubaidah bin Harith yang dibunuh oleh Utbah bin Rabi'ah. Selesainya, maka Hamzah segera maju dan berhasil membunuh Utbah bin Rabi'ah. Walaupun ada mengatakan Ali, tapi kalau kita lihat kisah berikutnya, justru yang membunuh adalah Hamzah. Mengapa demikian? Bubar dari perang Badar, dan anak-anak muda, para wanita kafir Quraisy menangis sedih, memaki-maki dan bergelora dalam diri mereka dengan kesumat yang luar biasa, untuk membalas dendam. Termasuk di antara mereka yang sangat berduka, ditambah dengan dendam yang luar biasa adalah anak dari Utbah bin Rabi'ah yang dibunuh oleh Hamzah. Perempuan memang, tapi luar biasa, namanya Hindun bintu Utbah. Dia mendapatkan kabar bagaimana ayahnya Utbah bin Rabi'ah dibunuh oleh Hamzah. Maka dia bersumpah
namanya Wahsy bin Harb. Dengan janji Wahsy, ya, Anda ikut berperang melawan kaum muslimin bersama kami, gitu ya. Dan kalau engkau berhasil membunuh Hamzah, tokoh kita hari ini yang telah membunuh ayah saya, Uqbah bin Rabi'ah, katanya, maka seluruh perhiasan yang saya pakai, mulai dari gelang, rantai, kalung dan perhiasan kaki, semuanya saya copot dan saya berikan kepadamu, serta engkau saya bayar kepada Tuhanmu dan saya merdeka. Dan Wahsy ini punya karakter dari dulu, emang pengen sekali merdeka. Dia tukang pandai besi dan anak buahnya, tukang buat peralatan perang budak, gitu kan. Dan dia capek lelah luar biasa, disuruh-suruh, gitu kan. Dia pengen sekali merdeka. Dan ketemu celahnya. Maka dengan penuh semangat pada tahun berikutnya, di tahun ketiga Hijriah, setahun lebih sebulan di bulan Syawal, mereka berangkat sebanyak 3.000 tentara berangkat menuju ke Madinah. Dan pecahlah perang itu. Mereka berangkat dari Mekah menuju ke Madinah. Rasulullah sudah mengetahui pasukan 3.000 tentara kafir Quraisy ini. Dari rapat yang mereka gelar diputuskan agar mereka menyongsong musuh di luar kota Madinah. Ketemulah dua pasukan ini di Uhud. Walaupun pasukan Rasulullah datang belakangan ke lokasi peperangan, namun dengan kejadian strategi Rasulullah, beliau bisa mengendalikan pasukannya. Dengan strategi menjadikan bukit Uhud di belakangnya sebagai benteng pertahanan dari belakang. Sementara sayap kanan dipasang pasukan, sayap kiri juga. Selain itu, Nabi juga menempatkan pasukan khusus di Bukit Rumat mengantisipasi serangan dari belakang. Maka berkecamuklah perang. Babak pertama kaum muslimin menang gemilang, kaum kafir Quraisy mulai terdesak. Namun di sinilah pangkal dari musibah itu. Pasukan pemanah yang semula diperintahkan oleh Nabi untuk stay di Bukit Rumat, bukit kecil di samping Bukit Uhud, kata Rasul, kalian jangan turun apapun yang terjadi sebelum ada perintah berikutnya. Dan ketika perang berkecamuk, kaum muslimin mulai mendesak musuhnya. Nah, mereka yang berada di atas itu yang melihat ke bawah. Sepertinya perang sudah usai. Lihat, teman-teman kita di bawah sudah mengumpulkan al-ghanimah, harta rampasan perang. Ada yang memungut pedang, ada yang mengambil tameng, ada yang menggiring unta. Lihat, ada juga yang mulai menggiring perempuan. Nah, ini yang menjurkan mungkin, Maka kata mereka, saatnya kita turun. Kata yang lain, jangan. Ingat pesan Nabi, apapun yang terjadi, baik menang ataupun kalah, jangan turun sampai ada perintah berikutnya. Tapi mereka sudah tidak bisa mengendalikan emosi lagi. Pelan tapi pasti mereka turun. Nah, adalah Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir, melihat dari kejauhan peristiwa ini, dan inilah yang dia tunggu-tunggu. Ini kayak orang saya dahulu kan main catur, kita pengen sekat setir, tapi nggak bisa karena ada kuda. Begitu kudanya mikir langsung, nggak mikir panjang. Khalid begitu juga, dia tunggu. Satu-satunya jalan untuk melakukan kaum muslimin ini yang menikung mereka dari belakang. Kata Khalid dalam hati, dia berada di belakang, membawahi 200 pasukan kuda pada waktu itu, dan ketika melihat kaum muslimin turun, maka dia memutar sedemikian rupa, Uhud, dan menyerang kaum muslimin dari belakang. Dan itulah babak kedua yang menjadi babak hancuran kaum muslimin. Di antara mereka yang terdesak waktu itu adalah Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketika dia sedang sibuk menghalau musuh-musuh yang datang luar biasa, adalah Wahsy bin Harb tadi jamaah. Dari awal dia turun ke medan peperangan karena tujuannya cuma satu. Jangan sampai bunuh yang lain dan itu gak ada manfaatnya. Dia cerita sendiri, ketika terjadi perang Uhud, saya tidak pernah membunuh seorang pun kecuali satu, Hamzah. Dia pegang tombaknya dan dia memang ahli melempar tombak dari kejauhan. Maka dilemparkan tombak tersebut dengan sangat zalim dan keji, karena tidak berhadapan sekaligus dan face to face. Tombak itu menghantam dada Hamzah dan kemudian menyebabkan dia roboh bersimbah darah. Dan ketika dia jatuh, datanglah Hindu binti Utbah mengoyak dadanya, wa akhraja kabidahu, mengeluarkan kabid, jantung
dan dikunyah oleh pintu Utbah ini dan kemudian dibuang kembali. Ya, jadi meninggal dengan sangat tragis luar biasa. Ada Wahsy belakangan janjinya ditepati, dia dimerdekakan, mendapatkan upah atas jeripayahnya, namun hidupnya tidak tenang. Ya, hidupnya tidak tenang. Dia selalu bisa dihantui masalah. Ya, karena orang kafir Quraisy sendiri ya, justru banyak yang nyinyir. Ya. Karena Hamzah ini kan mau tidak mau keluarganya banyak juga di Makkah, termasuk Abbas tadi. Maka dalam ketidaktenangan tersebut, waktu tersebut bergulir ya, sampai kemudian Fathu Makkah, Wahsy masuk Islam, tapi tetap dengan ketidaktenangan. Bahkan ketika ketemu Rasulullah SAW, Nabi seperti memalingkan wajah, tidak sanggup melihat wajah Wahsy. Nabi ingat pamannya Abdul Hamzah ini ya. Sampai datanglah di masa Abu Bakar Siddiq, terjadilah perang namanya perang Yamamah melawan Nabi Rasul Musailamah al-Kadzdzab dengan izin Allah, dengan tombak yang dulu dibuat untuk membunuh Hamzah ya, digunakan untuk membunuh Musailamah al-Kadzdzab. Maka kata Wahsy, tombak ini ya, dengan tombak ini saya membunuh khairun nas, orang yang paling baik, atau termasuk orang yang baik Hamzah. Dan dengan tombak yang sama saya membunuh syarrun nas, orang yang paling buruk, yaitu Musailamah al-Kadzdzab. Baru setelah itu dia tenang. Ya, dia menjalani hidup dengan baik. Sebelumnya dia merasa gelisah tersebut. Adapun Hamzah rahimahullah yang syahid dalam perang Uhud ini yang terjadi pada bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, dan hari ini ya, makam Hamzah ini ya, yang syahid pada usia kurang dari 60 tahun ya, kita temukan di lembah Uhud. Ya, kalau hari ini tempat pemakaman itu dikurung gitu ya, dibuat pagar ya, dan kemudian disemen pinggirnya, sebab dulu ya ketika kecelakaan seperti ini sempat turun hujan deras sekali bukan, dan sempat tempat tersebut banjir gitu ya, banjir karena belum ada kanal-kanal salurannya. Kalau sekarang sudah siap. Jadi sekarang walaupun deras hujan luar biasa ya, tapi airnya sudah mengalir dan sudah ada selokan besar sekali seperti kanal-kanal Jakarta ya, yang dibangun untuk mengalirkan air Ciliwung ke laut di era Pak Jokowi dan sebelumnya di siapa yang bikin kanal-kanal itu ya, di Pak apa? Iya ya, sebelum Ahok ya, sudah mulai. Nah itu ada juga di Uhud itu ya, tempat pemberhentian bis pinggir jalan itu ada selokan besar, itu mengalirkan air yang tahu banjir ya, tidak nampung. Nah dulu pernah tempat tersebut banjir dan membuat jenazah yang dimakamkan di sana terangkat ke atas, naik ke atas. Dan ada peristiwa yang menarik di masa pemerintahan Muawiyah bin Sufyan ya, sempat banjir besar dan mereka menemukan jenazah para sahabat Uhud ini ya, naik ke atas dan nampak. Bahkan ya, ada saksi mata melihat di antara jenazah tersebut ada yang masih segar darahnya gitu kan, dan fisiknya tidak hancur ya, bahkan rambut-rambutnya masih ada ya. Padahal peristiwa ini kan terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Pemerintahan Muawiyah itu start ya tahun 41. Jadi sudah lebih dari 30 tahun yang lalu gitu kan. Tapi jenazahnya masih itu dari dimakamkan ulang, lalu dikasih tembok ya, pembatas. Nah, kita pun kalau pengen ziarah ke situ hanya bisa melihat dari luar, dari sela-sela bangunan tersebut yang kadang juga ditutup pakai fiber, kita tidak bisa melihat ada dia. Nah disitulah Hamzah bin Abdul Tabari rahimahullah syahid, dan sampai hari ini diantara sunnah atau hal yang dianjurkan tempat untuk dikunjungi adalah ya, makanya sebagian travel haji dan umroh itu rata-rata selalu mendatangkan destinasi wisata rohaninya mesti Uhud ya. Jadi kalau ada jalan-jalannya itu Uhud. Kalau ke Badar Khandaq juga lewat orang, tapi Uhud datang dan turun biasanya gitu ya, bahkan paling lama untuk menziarahi, berdoa ya agar kita dikumpulkan bersama dengan syuhada-syuhada Uhud, di antaranya Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah ini kisah tentang Hamzah, usianya pendek sangat ya, 58 tahun usianya, dan meninggal di awal-awal ya, pada perang Uhud. Dan kesyahidan Hamzah ini ya, menyisakan
relatif sering datang ke Uhud. Bahkan menjelang meninggal dunia beberapa hari sebelum meninggal dunia ya, pada bulan yang sama Nabi juga sempat datang ke Uhud ini dan memerintahkan kepada kita juga untuk menjalani. Baik, kita cukupkan ya Rasulullah, sudah masuk untuk syirik, waktu syirik waktu syuruk. Ada pertanyaan sebelum kita cukupkan? Cukup ya? Oke, baik. Kalau tidak pertanyaan, kita cukupkan kajian surat sahabat pada pagi hari ini ya. Bulan depan coba nanti kita hitung apakah sudah masuk Ramadan ya atau tidak. Dan saya belum tahu ya teman-teman di DKM sudah menentukan. Ada tarawihnya Pak ya? Ada ya? Tarawih ya? Kalau ada ya? Kalau tahun lalu ada nggak? Tarawih berjamaah? Tidak ada? Tidak ada. Berarti insya Allah tahun ini ada. Saya juga lihat jadwal saya sepertinya di mix. Kalau tahun lalu full online semua. Nah, kalau sekarang ada yang online ya, tapi ada juga yang offline. Sudah mulai offline seperti Masjid PSI. Para nasi yang indah sudah memastikan kita jadwal saya untuk dilaksanakan kajian tarawih secara offline dengan standar yang kita pahami bersama. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.